Shalom Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Saya percaya semua kita dalam keadaan baik dan semua kita dalam perlindungan Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan dan pesan Tuhan minggu ini yaitu tentang siapkan ruang untuk diisikan lebih lagi. Siapkan ruang untuk diisikan lebih lagi. Nah, kalau saya tanya kepada setiap kita, siapa sih yang kita mau diisi lebih lagi oleh Tuhan? Pasti kita akan berkata, saya Tuhan, saya orangnya yang mau diisi lagi oleh Engkau. Karena kita percaya Bapak Ibu, ketika kita diisi oleh Tuhan, diisi oleh kebenaran firman Tuhan, diisi berbagai yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa Tuhan mau bawa kita kepada hal sesuatu yang luar biasa, yang telah Tuhan sediakan untuk kita semua. Nah, pagi hari ini, mari kita buka bersama di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-20. 1 Samuel 17 ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga. Lalu mengangkat muatannya dan pergi, seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Nah Bapak Ibu, kalau kita lihat dari kehidupan Daud, ada perubahan demi perubahan yang Daud alami. Iya kan? Dimulai dia dari apa? Mengembalakan kambing domba milik orang tuanya. Sampai ia diberi tugas oleh Isai untuk membawakan roti kepada kakak-kakaknya. Nah, kalau kita lihat di sini ada perjalanan demi perjalanan, ada masa demi masa yang harus Daud lalui. Di sini ada pengalaman-pengalaman yang begitu luar biasa yang Daud alami. Dan ini juga sudah dijelaskan oleh Bapak Gembala, ternyata apa yang dilakukan Daud, dia ternyata sedang memperluas kapasitas ruang hidupnya. Dia sedang memperluas. Dan dia membiarkan Tuhan mengisinya. Nah, ini suatu hal yang luar biasa dalam ketika kita membaca tentang pesan ini. Nah, di sini ada hal-hal yang akan kita pelajari Bapak Ibu. Hal-hal yang sama-sama akan kita pelajari, saya pelajari pagi hari ini ketika Tuhan sampaikan minggu ini, yaitu siapkan ruang untuk diisikan lebih lagi. Nah, saya menangkap gini Bapak Ibu. Tuhan mau memperlihatkan bahwa kita bukan orang yang biasa-biasa. Tuhan ciptakan kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Orang-orang pilihan Tuhan. Orang-orang militan. Bukan orang-orang yang biasa, bukan orang-orang yang rutinitas. Nah, mungkin seringkali kita menganggap bahwa hidup saya biasa-biasa aja. Hidup saya ya hanya rutinitas saja. Ternyata enggak seperti itu Bapak Ibu. Melalui pesan Tuhan minggu ini, ternyata Tuhan mau bawa kita terus naik. Tuhan mau bawa kita kepada satu rencana yang begitu dahsyat dalam setiap kita, orang-orang percaya. Nah, artinya jangan kita menjadi puas. Jangan kita merasa kita udah cukup. Tetapi kita mari sama-sama, termasuk saya, termasuk kita semua, mari kita siapkan. Kata siapkan itu kan berarti kan kita harus bersegera. Kita siapkan apa yang perlu kita siapkan. Siapkan ruang untuk diisikan lebih lagi. Berarti kan ini bicara tentang kapasitas. Kembangkan kapasitas. Lebih lagi. Nah, bicara tentang kapasitas itu berbicara tentang daya tampung. Berbicara tentang kapasitas itu berbicara tentang kemampuan yang tersedia dalam hidup seseorang. Nah, seringkali kan kita sudah merasa puas mungkin dengan keadaan kita. Mungkin dengan kondisi yang hari-hari ini sedang kita alami, mungkin kita merasa ya kita sudah puas. Saya sudah nyaman dengan keadaan saya. Sehingga saya tidak lagi melakukan hal yang lebih lagi. Sudah cukup.
Atau gini, kita malah bingung, apa yang harus saya persiapkan? Apa yang harus saya kembangkan? Apa yang harus saya perlebar lagi dalam hidup saya? Nah, ada statement seperti ini Bapak Ibu. Bagaimana kita dapat mengetahui kapasitas kita kalau kita tidak pernah mau keluar dari zona nyaman kita? Kadang-kadang kita nggak tahu seberapa besar kapasitas yang kita punya. Seringkali kita nggak paham kapasitas apa lagi sih yang saya punya selain ini. Ternyata kan Tuhan memberikan lebih lagi yang luar biasa. Nah, kenapa kapasitas kita harus diperluas Bapak Ibu? Kenapa hidup kita harus di-upgrade hari demi hari? Ternyata gini, Tuhan mau bawa kita kepada perkara-perkara yang jauh lebih besar. Kenapa kita harus memperluas kapasitas kita, mengupgrade hidup kita, karena Tuhan mau persiapkan kita di masa depan sehingga kita menjadi kompeten di sana. Menjadi ahlinya, utusannya Tuhan. Orang-orang yang profesional di dalam Tuhan. Kenapa kita harus membesar kapasitas kita? Kenapa kita harus mengupgrade hari demi hari? Karena Tuhan mau mempersiapkan kita supaya kita tetap fit dalam setiap musim. Banyak musim yang akan kita alami dalam hidup kita. Dari kita lahir sampai kita mungkin dipanggil Tuhan. Banyak musim yang akan kita alami. Nah, maka Tuhan katakan, persiapkan kapasitas kita. Supaya kita siap. Supaya kita tetap fit ketika kita menghadapi berbagai musim dalam hidup kita. Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang perkasa. Dia mau bawa kita kepada perkara-perkara yang dahsyat pula. Nah, sangat penting Bapak Ibu. Sangat penting untuk kita apa? Untuk kita memperluas kapasitas kita. Sangat penting untuk kita mengupgrade setiap kehidupan kita. Jangan bilang gini, saya udah mentok. Apalagi yang harus saya perluas? Apalagi yang harus saya lakukan? Kayaknya udah nggak ada lagi deh. Contoh gini Bapak Ibu. Seorang yang nge-gym, hari pertama dia akan taruh beban dumbbell mungkin hanya 20 lbs, 20 kilo ya. Kiri dan kanan. Yang biasa kita duduk lalu kita taruh beban kiri dan kanan lalu kita tangannya seperti ini. Nah, mungkin hari kedua kita tambah lagi menjadi 25. Hari ketiga tambah lagi jadi 30. Hari demi hari ditambah dan akhirnya kita mencapai beban 70 kilo kiri dan kanan. Nah, kalau kita simpulkan berarti apa? Ini bukti bahwa kapasitas kita itu bisa ditambahkan terus. Jadi kita jangan berkata bahwa udah saya cukup kapasitasnya, saya kayaknya sampai di sini aja. Udah mentok, ternyata tidak. Tuhan beri kapasitas yang lebih dalam hidup kita. Ada hal-hal yang luar biasa Tuhan taruh dalam hidup kita. Jangan pernah berkata cukup. Saya cuma segini Tuhan. Saya udahlah cuma segini cukup Tuhan. Tuhan punya rencana yang lebih besar dalam hidup kita. Nah, perluas kapasitas kita Bapak Ibu. Perluas setiap kapasitas kita. Karena gini, ketika kita memperluas kapasitas kita, kita akan dibuat terkagum-kagum oleh Tuhan. Betapa luasnya Tuhan, betapa dalamnya karya Tuhan, betapa tingginya karya Tuhan. Betapa lebarnya karya Tuhan yang mau Tuhan kerjakan dalam kehidupan orang-orang percaya. Wow, ini dahsyat banget. Tuhan sediakan bagi kita Bapak Ibu. Nah, beberapa prinsip yang perlu kita bangun agar bisa dipakai maksimal dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Yang pertama gini, buka hati yang selebar-lebarnya. Buka hati yang selebar-lebarnya dan pahami siapa Tuhan kita. 1 Samuel 17 ayat 20a.
Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga. Lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Buka hati yang selebar-lebarnya dan pahami siapa Tuhan kita. Daud membuka hati. Dia mendengar apa yang Isai katakan. Dia mendengar apa yang Isai perintahkan. Dia mendengar apa yang Isai pesankan. Apa yang Isai tugaskan. Apa yang Isai suruh untuk Daud lakukan. Dia tahu siapa Isai itu. Dia paham. Dia mengerti. Nah, seringkali gini. Ketika orang-orang percaya tidak mau membuka hati. Yang selebar-lebarnya hanya sedikit aja Tuhan. Yang cocok untuk saya buka. Firman atau pesan Tuhan yang cocok dengan saya buka. Tetapi saya tutup lagi untuk pesan-pesan yang mungkin sangat menegur hati saya. Yang sangat mungkin membuat saya menjadi untuk berubah. Mungkin saya tutup. Nah, seringkali orang mengeluh. Seringkali orang ngomel. Seringkali orang ngedumel. Seringkali orang percaya menolak tentang apa yang mau Tuhan sedang atau Tuhan mau percayakan dalam kehidupan kita. Seringkali orang percaya salah paham Bapak Ibu. Enggak paham. Orang percaya enggak sepaham dengan Tuhan. Kita punya pemahaman sendiri atas hidup kita. Kita punya pemahaman sendiri atas keluarga kita. Kita punya pemahaman sendiri atas pelayanan kita. Kita punya pemahaman sendiri atas usaha atau bisnis kita. Dan Tuhan pun punya pemahaman semua atas hidup kita. Sepertinya semuanya berbeda. Nah, kenapa ini terjadi? Kenapa berbeda? Kenapa gagal paham? Kenapa salah paham? Ya karena kita gak mau memperluas kapasitas kita Bapak Ibu. Kita gak mau membuka hati kita selebar-lebarnya untuk Tuhan merubah kita. Untuk Tuhan menegur kita. Untuk kita mengupgrade kerohanian kita. Karena kita hanya membuka hati untuk yang empuk-empuk aja. Yang menjadi berkat. Yang menjadi keuntungan bagi saya apa? Secara materi. Pahami siapa Tuhan kita. Nah, kita perlu memperluas gini. Pemahaman kita tentang Tuhan. Pemahaman kita tentang siapa yang kita sembah itu. Rancangan Tuhan atas hidup kita. Karena Tuhan begitu punya rancangan yang luar biasa atas hidup kita. Sehingga gini, kita gak gagal paham. Tuhan punya maksud ini atas hidup kita. Tuhan punya rencana ini atas hidup kita, tetapi kita mengelak, Tuhan ini kok seperti ini. Kok rencananya kok tidak sesuai dengan rencana saya. Padahal Tuhan punya satu rencana yang luar biasa atas hidup kita, tapi kita tidak membuka hati dan kita tidak paham. Siapa ya Tuhan yang kita sembah itu? Siapa Tuhan yang kita agungkan itu? Kita gak paham, kita gak ngerti. Sehingga gini, gagal terus, gagal paham terus. Nyalahin Tuhan terus. Nah, siapkan ruang untuk diisikan lebih lagi. Mari kita buka hati selebar-lebarnya. Untuk Tuhan mengisi kehidupan kita. Dan pahami siapa Tuhan kita. Tuhan tidak pernah mencelakakan kita. Tuhan taruh rencana yang luar biasa atas hidup kita. Nah, perluas kerohanian kita. Berarti apa? Membangun hubungan dengan Tuhan lebih intim lagi. Nah, yang kedua. Beberapa prinsip yang harus kita bangun agar bisa dipakai maksimal dalam Tuhan. Yang kedua, mau untuk melakukan atau menjalankan apa yang Tuhan sampaikan. Mau melakukan atau menjalankan apa yang Tuhan sampaikan. Ayatnya sama. Di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-20. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi. Seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Kata diperintahkan, itu ada sesuatu yang harus kita lakukan. Kata diperintahkan, itu ada sesuatu yang harus kita jalankan. Mau untuk melakukan
atau menjalankan apa yang Tuhan sampaikan. Nah, di saat kita melakukan atau menjalankan apa yang Tuhan sampaikan, di sana butuh pengorbanan. Di sana butuh usaha. Harus ada harga yang harus dibayar. Untuk kita apa? Melakukan atau menjalankan apa yang Tuhan sampaikan. Nah, seringkali gini, orang percaya enggan untuk melakukan atau menjalankan apa yang Tuhan sampaikan. Saya nggak mau, yang saya katakan tadi. Saya sudah merasa puas. Saya sudah merasa nyaman dengan apa yang saya sudah capai. Udahlah Tuhan, cukup. Yang penting hidup saya benar. Yang penting hidup saya cukup dan diberkati. Hidup saya menyenangkan hati Tuhan, itu aja Tuhan udah cukup. Ternyata nggak sampai di situ Bapak Ibu. Ternyata Tuhan nggak sampai cukup di situ. Tuhan mau lebih lagi berperkara dalam hidup kita. Tuhan mau lebih lagi berperkara dalam hidup saya. Ada perkara yang jauh lebih besar di depan sana yang mau Tuhan sediakan untuk kita. Nah, jadi gini, jangan pernah kita bermimpi atau berangan-angan tanpa kita mengupgrade kapasitas kita. Oh iya. Untuk kita melakukan atau menjalankan apa yang Tuhan sampaikan, itu butuh waktu. Butuh sesuatu yang harus kita kerjakan, kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus bersekutu dengan Tuhan. Untuk kita memahami lebih lagi, kita butuh waktu intim bersama dengan Tuhan. Ada harga yang harus dibayar. Harus ada prioritas utama dalam hidup kita. Mau untuk melakukan atau menjalankan apa yang Tuhan sampaikan. Nah, pertanyaannya gini. Selama kehidupan kita, apakah kita sudah melakukan atau menjalankan apa yang Tuhan sampaikan? Saya percaya mungkin setiap kita belajar untuk kita melakukan atau menjalankan apa yang Tuhan sampaikan. Karena kehidupan itu adalah proses untuk kita belajar, untuk kita terus sampai kepada apa yang Tuhan mau dalam setiap hidup kita. Nah, mari Bapak Ibu pagi hari ini kita perbesar setiap kapasitas kita. Karena Tuhan mau mengisikan hal-hal yang lebih besar lagi dalam setiap hidup kita. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu misalkan belanja ke supermarket, Bapak Ibu tidak menemukan troli yang besar. Bapak Ibu hanya menemukan keranjang. Sedangkan Bapak Ibu butuh satu keranjang yang besar. Sehingga Bapak Ibu bawa 2 keranjang dan itu sangat merepotkan sekali. Dan hanya terbatas barang-barang yang bisa dimasukkan. Tetapi gini, ketika Bapak Ibu menemukan satu troli yang besar, Bapak Ibu akan ambil troli besar dan Bapak Ibu akan memasukkan barang yang apa yang Bapak Ibu mau. Yang Bapak Ibu perlukan dan Bapak Ibu akan masukkan. Nah, sama dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu. Ketika kita memperluas kapasitas kita. Tuhan mau tambahkan apa dalam hidup kita, Tuhan itu siap. Asalkan gini, kapasitas kita atau ruang yang kita miliki, kita udah siap. Tuhan siap masukkan A, B sampai Z, Tuhan siap. Asal gini, seberapa kapasitas yang kita punya, Tuhan akan pakai itu sesuai dengan kapasitas kita. Nah, mari Bapak Ibu, sama-sama kita belajar. Saya juga belajar untuk kita menyiapkan ruang untuk diisikan lebih lagi. Karena gini, kita percaya ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan mau isikan lebih lagi dalam hidup kita. Mungkin hal-hal yang sekarang kita tidak pahami, hal-hal yang kita tidak mengerti, tapi suatu saat nanti kita akan berkata, wow, ternyata ini. Tuhan kasih pesan ini, ternyata ini sangat luar biasa. Nah, mari Bapak Ibu terus untuk kita memperluas kapasitas kita. Tuhan Yesus memberkati.